Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Kasanah dengan NIM 23060602350. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang permainan sepak bola. Yang pertama itu ada sejarah sepak bola. Asal-usul sepak bola dapat ditelusuri kembali ke abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok, di mana permainan serupa dimainkan dengan bola kulit. Namun, bentuk modern sepak bola mulai muncul di Inggris pada tahun 1863 ketika ASBI atau Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan untuk menyusun aturan permainan yang lebih terstandarisasi. Kemudian, sepak bola masuk ke Indonesia pada awal abad tahun ke-20, yaitu tepatnya sekitar tahun 1914 saat kompetisi antar kota mulai diadakan. Organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau biasa disebut PSSI didirikan pada tahun 1930 untuk mengatur dan memajukan sepak bola di tanah air. Jadi sejak saat itu, sepak bola menjadi sarana penting untuk memupuk semangat nasionalisme di kalangan pemuda. Lalu yang kedua ada teknik dalam permainan sepak bola, yaitu yang pertama ada dribbling atau biasa juga disebut dribble, yaitu teknik menggiring bola dengan kaki untuk melewati eh, lawan dan membawa bola ke area tertentu. Lalu yang kedua ada passing. Jadi, pas ini teknik mengoper bola kepada rekan setim untuk menguasai bola atau biasa menciptakan peluang. Lalu ada tiga jenis passing. Yang pertama ada passing pendek, yaitu passing menggunakan bagian dalam kaki untuk operan jarak dekat. Lalu yang kedua ada passing panjang, itu biasanya menggunakan punggung kaki untuk operan jarak jauh. Lalu ada passing chip, yaitu menendang bola dengan teknik chip agar melambung di udara. Itu biasanya menggunakan kaki bagian ujung. Lalu yang ketiga itu ada shooting, yaitu shooting adalah teknik menendang bola ke arah gawang untuk mencetak gol. Jadi jenis shooting itu ada dua, eh, menggunakan punggung kaki untuk tendangan kuat dan cepat. Lalu yang kedua itu shooting terarah menggunakan bagian dalam kaki untuk tendangan yang lebih akurat. Lalu yang terakhir itu ada heading, yaitu menyundul bola. Itu teknik menggunakan kepala untuk mengoper atau mencetak gol, juga untuk membersihkan bola saat kita sedang bertahan. Eh, Kemudian peralatan yang kita perlukan saat bermain sepak bola. Jadi, yang pertama itu kita perlu menggunakan bola sepak. Yang kedua itu ada sepak bola. Itu pasti juga lengkap sama kaos kakinya. Lalu yang ketiga seragam olahraga itu biasanya pemain menggunakan jersey. Yang keempat ada pelindung tulang kering atau biasa disebut shin guard. Terus yang kelima itu ada sarung tangan untuk pemain yang menjadi kiper. Lalu ada peraturan dalam permainan sepak bola. Yang pertama itu ada jumlah pemain. Jadi setiap tim itu terdiri dari 11 pemain, termasuk kiper. Jadi itu nanti tiga di belakang ada stopper libero, terus di kanan dan kiri itu namanya bek kanan dan bek kiri, terus di depannya itu ada gelandang. Gelandang itu ada gelandang bertahan dan juga gelandang serang. Lalu di tiga depan ada sayap kanan, sayap kiri, dan yang terakhir ada striker. Lalu yang kedua itu ada ukuran lapangan. Jadi lapangan sepak bola itu standarnya memiliki ukuran panjang 100 sampai 110 meter dan lebar 64 sampai 75 meter. Dengan gawang berukuran 7,32 meter itu lebarnya
dan tinggi 2,44 meter. Lalu yang ketiga itu ada aturan perlengkapan. Jadi, saat kita bermain bola itu, kita tidak diperbolehkan mengenakan barang-barang yang dapat membahayakan diri sendiri atau pemain lain, yaitu seperti menggunakan perhiasan, anting mungkin, terus kita menggunakan jam tangan itu juga tidak diperbolehkan. Lalu yang keempat ada hukum permainan atau laws of the game. Jadi, sepak bola itu diatur oleh hukum permainan internasional yang mencakup semua aspek permainan, termasuk pelanggaran, tendangan bebas, dan juga penalti. Jadi, pada pembelajaran kali ini, jadi sepak bola itu harus dikembangkan dengan metode yang inovatif agar besok siswa lebih termotivasi dan hasilnya pun juga akan maksimal. Jadi diharapkan siswa dapat menerapkan teknik dan strategi yang dipelajari dalam permainan nyata, serta menjadikan sepak bola itu sebagai sarana pengembangan diri dan juga kebugaran. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mari terus bersemangat, belajar, dan bermain sepak bola. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.